Ya, saya sangat bersuka cita bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam daily devotion kita hari ini. Dan saya doakan kita semua tetap di dalam penyertaan Tuhan dan tetap percaya kepada Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Firman Tuhan berkata hari ini dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 42. Anda bisa membaca ada sebuah konteks yang luar biasa baiknya, yaitu tentang bagaimana kita berbicara tentang hal menghakimi, ya. Nah, tetapi kemudian saya akan memberikan judul renungan hari ini adalah sama dengan gurunya. Nah, kalau sama dengan gurunya berarti Anda dan saya kita adalah murid. Berarti kita bukan guru, kita murid. Yesus adalah guru agung kita. Perhatikan baik-baik. Anda bukan guru, gurunya adalah Yesus. Kita semua sama, kita murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, berarti kita perlu mempunyai mentalitas murid, cara berpikir murid, perilaku juga murid. Makanya dikatakan nanti kita bisa lihat bersama-sama, ya, ayatnya akan ditulis nanti sama dengan gurunya. Sebelum masuk ke ayat 40, saya mau kita baca bersama-sama ayat yang ke-37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat ini adalah pesan yang tegas, jangan menghakimi dan jangan menghukum orang lain. Apa alasannya? Saya kasih dua alasannya, ya. Yang pertama, karena Anda tidak berhak menghakimi, Anda tidak berhak menghukum. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Anda mau jadi seperti Tuhan? Tentunya tidak berani, bukan? Ya. Alasan yang kedua adalah bahwa Anda dan saya, kita tidak juga bebas dari salah. Kita tidak bebas dari melakukan kesalahan. Apakah itu disengaja, apakah itu tidak disengaja. Oleh karena itu kita juga akan dihakimi nantinya. Ya, nah menarik adalah apa? Dikatakan firman Tuhan hari ini, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Apa maksudnya? Orang salah kok menghakimi orang salah? Nggak mungkin orang salah menghakimi orang salah, ya. Sedangkan kalau kita baca secara lengkap bahwa Yesus pun tidak menghakimi, ya. Sebelum waktunya, maka kita baca ayat ke-40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sama dengan gurunya, ini maksudnya apa? Maksudnya begini, kita sebagai murid, kita harus sama dengan gurunya. Karena konteksnya tentang menghakimi. Kalau Yesus tidak menghakimi sebelum waktunya, maka kita, ya jangan menghakimi sesama kita juga. Ya, bahkan kalau kita lihat pada kisah, ya, Yohanes pasal 8, ya, ayat ketiga, di situ ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzinah, ya, dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah di depan Yesus untuk dihakimi. Maka ayat ke-10, ayat ke-11, ya, setelah Yesus menyatakan kepada mereka, silakanlah yang nggak punya dosa, silakan yang tidak punya kesalahan, lempar duluan. Satu persatu mereka pergi. Kemudian ayat ke-10, ayat ke-11, Yesus berkata kepada wanita itu, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, perhatikan baik-baik, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang membuat kita tidak bisa dekat dengan orang berdosa, tidak bisa punya belas kasihan dengan mereka, tidak melakukan sesuatu untuk membawa mereka kepada pertobatan. Kenapa? Seringkali ada dosa yang namanya dosa apa? Dosa kepicikan, merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling kudus, sehingga apa? Kita anti bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita, jangan menghakimi. Dan bahkan Yesus mendekat, Yesus datang bersama-sama dengan wanita yang berdosa tadi, dan dia berkata apa? Aku tidak menghakimi engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tidak menghakimi, yang tidak menghukum, karena itu bukan bagian kita. Tapi justru kita tolong orang-orang agar mereka mendapatkan kasih Kristus, mereka bertemu dengan keselamatan, pertobatan, keselamatan jiwa mereka, dan bawa orang-orang itu kepada Kristus. Mari kita punya semangat untuk mengasihi mereka, bukannya menghakimi.
Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Jika kami sering menghakimi mereka yang di luar Kristus, sehingga kami tidak bisa memuridkan mereka, tidak menginjil, tidak membawa kasih Kristus kepada mereka. Tapi kami bertobat hari ini, justru kami mau mencari orang-orang yang berdosa, sehingga mereka boleh mengenal kasih Kristus yang mengampuni, kasih Kristus yang membebaskan, kasih Kristus yang menyelamatkan. Pakai kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you all.